Hercules peringatkan Amin Rais jangan seperti premanisme. Ingatannya Amin Rais. Serangan ke Teddy bukan sekadar serangan personal, tapi sebuah upaya menjatuhkan orang-orang yang ada di lingkar kuat Prabowo. Dengan tegas, Hercules memberikan peringatan kepada Amin Rais agar berhenti bicara tidak berdasarkan fakta. Peringatan keras kali ini dilontarkan Hercules bukan karena ingin gaduh, tapi karena Hercules memahami ada batas ketika seorang pemimpin terus diserang dengan cara-cara yang tak pantas. Amin Rais bicara sebagai seorang tokoh nasional, seorang panutan Indonesia. Janganlah bicara kayak premanisme begitu. Ya, Pak Amin Rais ya, saya ingatkan Bapak. Kami menghormati Bapak sebagai tokoh nasional sana. Jaga mulutnya, hati-hati berbicara. Karena kami nggak terima kalau bicara bilangnya ngomong dengan Pak Presiden, ngomong hati-hati. Pak Amin tidak usah takut. Saya sudah cek tadi banyak sekali. Paling tiga warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Seorang Amin Rais. Beliau waktu itu membidik Presiden Soeharto. Sekarang membidik menantu, mantan atau menantu Presiden Soeharto, tapi masih dalam nada loyal kritis. Pak Amin tidak usah takut. Saya sudah cek tadi banyak sekali. Paling tiga warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Apalagi ormas-ormas Islam yang lain. Seorang mantan preman memberi ultimatum kepada seorang reformator di Republik ini, yaitu Bapak Amin Rais. Saya salah satu bagian reformator pada saat itu memberitahu kepada Anda ya, Hercules, Amin Rais itu jauh derajatnya di atas Anda. Dia pernah berpikir untuk negara ini, untuk menjatuhkan sang penguasa 35 tahun menjadi presiden bukanlah gampang. Perjuangan yang selalu dihadapi dengan resiko. Hilangnya para aktivis pada saat itu yang disinyalir diculik oleh junjungan Anda. Amin Rais telah berdiri tegak untuk melawan itu semua. Reformasi 98 melahirkan pejuang-pejuang baru di bawah pimpinan Amin Rais. Dan kau pada saat itu di mana, Hercules? Dan bahkan beliau sangat dihargai oleh ormas-ormas yang sangat senior di negara ini. Seperti Muhammadiyah contohnya, puluhan ribu masyarakat Indonesia yang berada di Muhammadiyah masih menghargai beliau. Semua ormas-ormas lain juga sekarang mulai angkat bicara tentang dirimu preman. Jangan salahkan satu ketika kau dan bersama grup kau tuh segera dinepalkan. Kau ingat itu preman. Kita berjuang bela bangsa, bukan bela kepentingan, bukan cari duit jadi preman. Kok malah tiba-tibanya kau suruh Pak Amin Rais untuk tidak seperti preman pasar? Halo, kau ini siapa? Bukannya kau itu yang preman pasar. Pakai otakmu Hercules. Jangan sementang-mentang sekarang menjadi ketua GRIP terus merasa ditakuti oleh rakyat Indonesia. Kau urus aja pasar-pasar tuh dengan anggota-anggota kau tuh. Terlalu mahal negara ini untuk kau atur-atur Hercules. Dan ingat sekali lagi, kau bukan siapa-siapa di negeri ini. Jangan pernah lagi kau ancam-ancam seorang Amin Rais. Terlepas dari buruk dan baiknya beliau, jauh lebih baik daripada dirimu. Ingat itu Hercules. Salam waras dari Medan. Salam bela bangsa. Saya juga ingin ingatkan kepada Anda, sebab saya adalah rakyat, saya adalah masyarakat yang satu suara dengan Amin Rais. Amin Rais sudah mewakili kami sebagai rakyat, sudah mewakili kami sebagai masyarakat. Amin Rais sudah mewakili keluh kesah kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Jadi, Anda jangan coba-coba menjadi bodyguard penguasa. Sebab yang Anda hadapi bukan Amin Rais, akan tetapi seluruh rakyat. Jika bertanya rakyat yang mana, saya jawab rakyat yang berakal sehat. Yang tidak berakal sehat bukan rakyat, tapi penjahat. Rakyat membangun negeri, tapi penjahat merusak negeri. Jika pernyataan-pernyataan Amin Rais dianggap salah, dianggap fitnah, kenapa pihak-pihak yang dirugikan seperti si Teddy dan Prabowo tidak mengambil langkah hukum? Kenapa harus Anda yang pasang badan? Siapa Anda? Sementara ini adalah negeri hukum, ya. Jadi Anda jangan coba-coba menjadi bodyguard penguasa, ya. Sebab ini menyangkut hak, ya, menyangkut hak rakyat, ya. Jangan sampai hak-hak rakyat diinjak-injak oleh kepentingan-kepentingan individu ataupun kelompok tertentu, ya. Dan Anda juga harus tahu mentalitas orang-orang yang seperti Amin Rais, termasuk juga saya, itu sudah terlatih, bos, ya. Kami tahu resiko bersuara dalam pemerintahan yang bersifat otokratis. Kami tahu resikonya, bos. Resikonya mati, ya.
Jadi kami nggak pernah takut dengan ancaman ataupun tekanan dari pihak eksternal, ya. Kami tidak takut dengan siapapun. Kami hanya takut dengan Allah dan Rasulullah, ya. Jadi Anda jangan coba-coba menjadi bodyguard penguasa, ya. Kami sebagai rakyat menghormati Anda jika sikap Anda baik terhadap rakyat. Tapi jika sikap Anda jahat, kami sebagai rakyat, kami sebagai masyarakat, kami akan melawan, ya. Kami tidak pernah takut dengan siapapun, ya. Kami sebagai orang-orang yang kritis sudah terbiasa diancam, sudah terbiasa diteror, sudah terbiasa ditekan oleh pihak-pihak eksternal, ya. Jadi kami tidak pernah takut dengan apapun, ya. Kami sudah terlatih, bos, ya. Kami tidak pernah takut dengan mati, ya. Justru kami cinta mati, ya. Jadi Anda menurut saya ini jangan so-soan menjadi bodyguard, ya. Ketika ada orang yang memberikan kritik terhadap kebijakan, Anda diam, ya. Jangan so-soan mengintervensi, ya. Oke, itu aja, terima kasih, ya. Apa yang disampaikan Amin Rais dalam video yang belakangan viral bukanlah serangan pribadi terhadap Presiden Prabowo Subianto maupun Sekretaris Kabinet tadi. Menurutnya, pernyataan Amin Rais justru mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap arah pemerintahan saat ini. Kritik Amin Rais adalah bentuk nasihat kenegarawanan. Pak Amin Rais berjiwa besar seorang negarawan. Ia menganggap Prabowo sebagai teman, bukan musuh. Kritik yang disampaikan adalah tanggung jawab moral untuk mengingatkan demi kebaikan bangsa. Si Kures yang seolah-olah menempatkan Amin Rais dalam posisi menyerang harkat dan martabat kepada kepala negara. Narasi Hercules terasa sesat bahasa, tidak sinkron dengan maksud dan tujuan dari nasihat yang disampaikan kritik Amin Rais. Bukan dendam pribadi, melainkan suara kegelisahan rakyat. Tudingan si Cules yang menyebut Amin Rais sudah tua dan tidak relevan adalah bentuk penyempitan makna. Justru di usia 80 tahun, Pak Amin masih konsisten berjuang untuk bangsa. Kritikannya tidak mengenal umur, waktu, atau kepentingan pribadi. Kritikan Amin Rais lebih memprioritaskan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi. Pak Amin adalah negarawan, bukan preman politik. Kritiknya harus dipandang sebagai nasihat demi keberlangsungan negara. Kules, lo cuci bersih pakai sabun apa? Darah yang pernah ditumpahkan akan tetap menanti pembalasannya. Inilah seorang preman sedang merasa bahwa dirinya orang yang suci. Sebaiknya lo tarik ucapan dan minta maaf ke Pak Amin Rais. Kules harus tahu adab dan sopan santun. Makin parah si Kules bisa mengancam seperti ini secara terbuka. Ada yang mengingatkan Amin Rais nih karena sikap kritis dan bilang jangan bicara kayak preman pasar. Ingatan ya Amin Rais. Apalagi seorang Amin Rais, seorang tokoh usaha, saya ingatkan untuk jangan lagi kayak bicara kayak anak-anak, kayak preman pasar kaki lima begitu. Saya juga ingatkan kepada Anda, sebab saya adalah rakyat, saya adalah masyarakat yang mendukung keberanian Amin Rais dalam mengkritik pemerintah yang salah. Bagi kami, suara Amin Rais itu dapat mewakili keluh kesah sebagai rakyat. Jadi jangan coba-coba menjadi tameng negara saat salah. Sebab yang akan Anda hadapi itu bukan Amin Rais, tapi gelombang penolakan masyarakat. Lagian, yang tuduh siapa, yang marah siapa? Kenapa yang sibuk marah itu bukan pihak yang dituduh itu? Negeri ini dibangun oleh rakyat, bukan oleh kelompok tertentu. Ketika seorang tokoh seperti Amin Rais berbicara, yang didengar rakyat bukan sekedar nama besar, tapi keberanian menyampaikan keresahan yang selama ini dipendam banyak orang. Jadi, kalau ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh pernyataan beliau, ya negeri ini punya hukum, punya jalur klarifikasi, punya pengadilan, bukan panggung intimidasi kayak orang-orang ini ya. Karena demokrasi tidak membutuhkan bodyguard kekuasaan. Demokrasi itu membutuhkan keberanian menerima kritik. Rakyat hari ini sudah semakin sadar, kritik bukan makar, pertanyaan bukan ancaman, dan perbedaan pendapat itu bukan alasan untuk menakut-nakuti masyarakat.
demi menjaga kenyamanan kelompok tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika ada upaya membungkam suara rakyat demi menjaga kenyamanan kelompok tertentu. Kami percaya negara ini kuat karena rakyatnya berani bersuara. Sebab sejarah itu membuktikan perubahan yang lahir dari orang-orang yang tidak takut menyatakan kebenaran meski berhadapan dengan kekuasaan. Tapi jangan salah paham, rakyat tidak sedang mencari keributan. Rakyat hanya ingin mencari keadilan, kejujuran, dan pemimpin yang siap dikritik. Karena ketika kritik dianggap musuh, saat itulah demokrasi mulai kehilangan arah. Camkan itu ya. Guys, buntut pernyataan Profesor Amin Rais terkait dengan perilaku dalam tanda kutip Letkol Teddy Indrawijaya, relasinya dengan Presiden Prabowo Subianto kini di masyarakat kian memanas. Beberapa kelompok warga sudah melontarkan pernyataan terbuka bergaya intimidatif terhadap mantan ketua MPR itu. Pada saat yang sama, pihak Amin Rais tidak tinggal diam. Bahkan Profesor Din Syamsuddin memberikan sinyal 95% warga Muhammadiyah setuju dengan pernyataan Pak Amin Rais. Dan jangan coba-coba sentil atau sentuh mantan ketua MPR itu. Tidak sebanding jasa Pak Amin Rais dengan mereka-mereka yang dianggap sekarang ini cari muka dan cari uang dari istana. Pak Amin Rais adalah tokoh bangsa, guru bangsa, pejuang sejati era reformasi bersama Ibu Megawati Soekarno Putri dan almarhum Gus Dur. Juga Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Jogja sekarang ini. Beliau adalah tokoh yang berjasa besar negeri ini dalam menumbangkan era Orde Baru ke era reformasi, di mana hasilnya dinikmati sekarang termasuk oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk para politisi yang kemudian bebas mendirikan partai politik. Itu bagian dari jasa Pak Amin Rais. Pak Amin Rais juga dikenal sebagai tokoh Islam dunia, akademisi kondang, baik nasional maupun internasional. Jadi, secara moral dan jasanya, Pak Amin Rais tidak diragukan di bangsa ini, di negara ini. Bahkan, sekali lagi saya harus katakan, Presiden Prabowo Subianto, karir politiknya turut dituncang oleh Pak Amin Rais. Minimal yang saya tahu sejak tahun 2014 juga 2019. Hanya saja kelihatannya Pak Amin Rais mulai menjaga jarak dengan atau tidak mau mengganggu Pak Prabowo sejak Pak Prabowo bergabung di kabinetnya Presiden Jokowi di periode keduanya. Jadi siapa Amin Rais di bangsa ini tidak ada yang meragukannya, ketokohannya, perjuangannya, dan sebagainya. Lalu kenapa ada kelompok warga yang marah dan mengintimidasi pada Amin Rais? Ini kan aneh. Dan kalau dibiarkan ini agak rawan secara sosial ke depan. Maka, apa yang saya mau katakan? Pertama, Pak Teddy Indrawijaya maupun Pak Prabowo Subianto secara pribadi laporkan saja Pak Amin Rais ke polisi untuk diproses secara hukum. Kalau apa yang dituduhkan Pak Amin Rais itu tidak benar. Jadi, jangan gunakan pendekatan premanisme untuk membackup orang yang dicurigai dan dalam tanda kutip menimbulkan keresahan sosial akibat desas-desus yang
tidak ditahu asal-usulnya dan tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Dan harus catat, Pak Amin Rais mengungkapkan, menyatakan secara terbuka apa yang menjadi keresahan publik yang sebagian sudah berseliweran di media sosial itu. Jadi tidak menggunakan gerakan premanisme untuk mengancam Pak Amin Rais, itu tidak baik di negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kedua, ini kan kelompok-kelompok yang seolah-olah die hard ini membela Pak Prabowo dan Pak Teddy adalah dikenal baik saya kira oleh Pak Prabowo sendiri. Ajaklah mereka, panggillah mereka, ajarilah mereka agar tidak melakukan gerakan intimidasi terhadap tokoh bangsa yang bernama Pak Amin Rais. Yang ketiga, sebaiknya Pak Prabowo Subianto menggunakan pendekatan problem tree, akar masalah yang didesas-desuskan itu. Kenapa terjadi desas-desus? Kenapa terjadi kecurigaan seperti yang dikatakan oleh Pak Amin Rais dan belakangan mulai santer juga diungkapkan, dinyatakan oleh Dr. Insinyur Sri Bintang Pamungkas. Kenapa terjadi? Ada sumber masalah. Siapa yang menjadi sumber masalah itu? Itu yang disingkirkan dari istana. Apakah Pak Teddy Indrawijaya yang menimbulkan menjadi akar masalahnya, atau yang lain? Silakan jelaskan dan singkirkan akar masalah itu dari istana. Keempat, barangkali ini saran saja, Pak Teddy Indrawijaya maupun Pak Prabowo Subianto silakan datangi Pak Amin Rais, sampaikan apa sebetulnya yang menjadi, atau jelaskan bahwa apa yang dituduhkan oleh Pak Amin Rais itu tidak benar adanya. Itu. Jadi nggak usah repot-repot pakai gunakan paramilisi untuk mengancam Pak Amin Rais. Tidak akan selesai masalah bangsa ini kalau dengan cara seperti itu, guys.